sebelum kami menyampaikan sesuatu, mohon dari official yang UNS Pak di depan. Monggo. Monggo Pak. Sama Bapak yang belakang. Oke. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Catur yang sudah siap bertanding, insya Allah sudah pakai bukti apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bapak siapa? Saya Pak Ngadiman. Dari kampus apa? Saya dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Kalau boleh tahu jumlah atlet yang dibawa dalam turnamen kali ini berapa? Kami membawa atlet 10 orang, 6 putra, 4 putri. Persiapan apa saja yang telah dilaksanakan tim Bapak sebelum mengikuti Komprov Jateng kali ini? Iya, ketika kami menerima informasi bahwa akan ada penyelenggaraan Komprov dan kemudian salah satunya adalah ada cabur catur yang selama ini jarang diselenggarakan, maka kami kebetulan pembina UKM catur di Unsur Purwokerto, maka kami segera berkoordinasi dengan pengurus UKM catur dan juga pimpinan di Unsur untuk kepastian nomor-nomor yang dipertandingkan dan juga kapan waktu yang dipastikan. Dan selanjutnya kami selalu berkoordinasi dengan UKM untuk mempersiapkan tim-tim hasil seleksi internal di masing-masing UKM. Gitu Pak. Untuk target awal apa? Ya selama ini kan saya pantau itu Usut ya cukup bagus ya prestasi catur ya, karena UKM-nya juga eksis. Hanya memang kan ketika di level Jawa Tengah dengan nama-nama besar seperti Undip, seperti Udinus, memang kami masih harus belajar ya, akhirnya itu tim-tim kuat ya. Tapi ya alhamdulillah dengan sampai hari ini kita bisa dapat 3 perak putri dan 2 perunggu putra. Saya kira ya kita masih bisa ya, berdiri tegak lah. Untuk pesan dan pesan terhadap penyelenggaraan Komprov Jateng di tahun ini gimana? Pesan dan pesannya? Ya secara umum kami mempunyai kesan berjalan baik ya, dan baik. Kemudian tempatnya, lokasinya mudah terjangkau, dan kemudian tempatnya juga cukup representatif. Kemudian parkirnya juga tertampu, dan saya pikir peserta lain juga tidak ada masalah. Sekarang bagus Pak. Untuk harapan ke depan untuk pembinaan olahraga catur khususnya di lingkungan mahasiswa. Iya. Saat ini pun kami sedang mencari data ya tentang bagaimana penyelenggaraan POM ini hubungannya dengan eksistensi UKM. Di kuesioner saya hindarkan bahwa apakah catur ini juga ada di setiap perguruan tinggi UKM-nya, ini perlu kita data. Jadi dan harapannya satu tentu cabang catur maksudnya diselenggarakan setiap ada POM gitu. Jadi karena begini Pak, catur itu memiliki kelebihan menurut saya. Kenapa saya mau membantu anak-anak catur? Catur itu di perguruan tinggi itu diikuti oleh dari semua prodi. Berbeda dengan olahraga UKM, olahraga lapangan ya, itu kebanyakan kan orang-orang
olahraga yang perguruan tinggi yang memiliki olahraga pegas itu dia akan unggul. Tapi kalau catur itu kan dari prodi hukum, prodi pertanian, kedokteran bisa, sehingga itu jenengnya. Nah, saya tertarik di situ gitu. Dan tidak memerlukan tempat yang begitu berat, sehingga harapan saya catur tetap kita bintang ini karena begini terakhir, POM adalah ajang unjuk gigi para pegiat UKM itu. Jadi UKM tanpa ada POM kasihan mereka, tidak bisa unjuk gigi. Itu yang menurut saya pesan saya adalah pekan olahraga mahasiswa adalah sasaran utama dari UKM di kampus. UKM di kampus tidak ada event seperti ini, mereka akan percuma. Kasihan ya. Itu barangkali Pak. Ya, terima kasih Pak. Bisa. Sukses selalu untuk khusus ya. Amin. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dengan Bapak siapa? Pak Suroto. Dari kampus mana Pak? Dari Undip. Dari Undip. Nah, kalau boleh tahu berapa jumlah atlet yang dibawa pada nomor kali ini? 9. 9. Terus untuk persiapannya sebelum mengikuti Koprov ini apa saja? Latihan ya? Latihan rutin ya Pak. Latihan rutin. Di kebenaran juga ada yang jalur SPUB juga. SPUB itu bibit unggul berprestasi. Mantap. Ya. Targetnya sebelum kesini itu apa? Targetnya ya benar juara 1 sih. Harus target mesti juara 1 ya. Juara 1 selalu target juara 1. Alhamdulillah ini terpenuhi. Kalau tidak keliru nantinya Undip juara umum ini yang catur 8 emas. Iya, bener enggak ini nantinya? Ya ini 8 emas, 5 perak, 1 perunggu. Luar biasa. Kesan dan pesan terhadap penyelenggaraan ini Koprov kali ini untuk UNU. Untuk UNU ya baiklah, hanya nanti perlu ditingkatkan lagi ini tempat untuk istirahatnya atlet-atlet ini yang lebih nyaman lagi, hanya itu. Tapi secara keseluruhan baik, sip, yeah. Yang terakhir Pak, harapannya ke depan untuk pembinaan olahraga catur khususnya di lingkungan kampus atau masjid itu apa? Ada kerjasama antar kampus, itu ada latihan persahabatan, saling mengunjungi, terus adanya banyak diadakan turnamen-turnamen itu. Ya, terima kasih Bapak. Yeah. Sudah memberikan banyak pesan dan pesannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa? Dengan saya Mas Firki Sahabat Habibi dari UNS, salah satu ofisial dari catur. Jumlah atlet yang dibawa itu berapa Mas? Jumlah atlet yang dibawa dari UNS sebanyak 8 Pak. 8. Persiapan apa saja yang telah dilakukan Anda sebelum mengikuti Promprov Jateng ini? Sebelum kami mengikuti Pemprov Jateng tahun 2025 ini, kami telah mempersiapkan pelatihan cukup ketat-ketat santai, yang mana pada sebelum hari H, pada malam hari kami melakukan pelatihan seperti biasa begitu Pak. Untuk target pada kesempatan kali ini? Untuk saat ini mungkin kami sudah memperoleh medali perunggu sama salah satunya mungkin silver. Untuk next year kemungkinan target kami itu silver atau enggak, kalau bisa lebih baik emas. Ya. Pesan dan pesan terhadap pelaksanaan Pemprov cabang catur di UNU ini bagaimana? Untuk kesan dari saya, next Pemprov mungkin kalau dari sudut pandang saya, kalau ingin membuat sebuah musyawarah dari pemimpin Pemprov, kalau bisa itu tidak dilihat dari mengambil pendapat dari satu sudut pandang saja, tapi dari semua peserta. Soalnya untuk kebijakan sebelumnya itu kalau menurut saya cuman dilihat yang setuju, yang kebanyakan dari yang golput
itu belum mengutarakan pendapat mereka, apakah mereka benar-benar tidak setuju dengan kebijakan tersebut atau mereka cuma sekedar mengikuti apa yang kebijakan telah dikeluarkan. Untuk pesannya. Pesannya untuk Pemprov 2025, semoga dari fasilitas untuk peserta saat berlomba sama fasilitas kantin di universitas ini semoga bisa diperbaiki kalau dari saya. Terima kasih. Untuk kategori bergu cepat putri, juara pertama dari Universitas Diponegoro dengan anggota Saudari Salsabila Diva, Saudari Griselda Valencia Ivanka, dan Saudari Vega Clara Sinaga. Kami silakan untuk naik ke podium. Persiapan. Juara kedua dari Universitas Jenderal Sudirman. Selanjutnya dari Universitas Jenderal Sudirman dengan anggota Saudari Ulfa Lutfia Anissa Firdausi, Saudari Gea Laksmana Indrawan, dan Saudari Sefira Nuria Sinta. Kami silakan untuk naik ke podium.
Silakan untuk dari Uninus dan untuk dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto.